Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa Ibu, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu di hari yang cerah ini buat belajar matematika ya, insya Allah. Yuk, semangat Bu. Semangat ya, udah sehat semua sehat? Sehat. Oke, teman-teman, apakah hadir semua? Bu Wilan gak masuk Bu. Wilan gak masuk, Wilan sakit. Pindah sekolah bukan? Sama sakit. Oke, apa? Nanti saya konfirm dulu ke TU ya mengenai Bu Wilan ya. Oke, mudah-mudahan yang gak datang ke sekolah hanya satu orang berarti ya, Bu Wilan, Kak Wilan saja ya. Yang lainnya hadir semua berarti ya. Yang lain hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Hari ini di pelajaran matematika kita akan membahas masih di bab logika matematika. Namun kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Nah, di sini adalah pembahasan yang paling penting dari bab logika matematika. Dari yang kita pelajari dari awal sampai akhir, tujuannya untuk untuk menarik kesimpulan. Oke? Nah, teman-teman, saya panggilnya teman-teman ya, nggak apa-apa kan, kita seumuran gitu ya, saya masih muda. Oke, jadi dalam pembelajaran kita kali ini, dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman yang pertama bisa menentukan penarikan kesimpulan berdasarkan modus ponen, modus tollens, dan silogisme dengan tepat. Dan yang kedua, diharapkan teman-teman bisa menganalisis penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip penarikan kesimpulan modus ponen, modus tollens, dan silogisme dengan benar. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan di sini bisa membuktikan sah atau tidaknya suatu penarikan kesimpulan melalui tabel kebenaran yang tepat. Dan yang keempat, di sini teman-teman semua diharapkan bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan menggunakan silogisme, modus ponen, modus tollens dengan benar. Oke. Karena kita masuk ke pembelajaran jam kedua ya. Ini udah pada ngantuk belum? Enggak ya. Mudah-mudahan masih pagi. Masih pagi ya. Semangat. Masih semangat dong. Nih, kalau misalkan saya bilang matematika, teman-teman jawab dengan mengepalkan tangan, bisa gitu ya. Oke, siap ya? Oke, siap Bu. Matematika Bisa. Bagus. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran yang tentang penarikan kesimpulan, coba kita cek ya. Masih ingat nggak sama pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita belajar tentang tautologi, kontradiksi, converse, inverse, dan kontraposisi. Coba Kak Tessa, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan tautologi? Iya, benar. Iya, ingat Bu. Ya, betul. Itu tautologi. Betul yang disebutkan Bu Tessa barusan ya. Tautologi adalah pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran benar. Oke. Nah, sekarang coba Bu Solihah. Coba Kak Solihah. Masih ingat nggak? Implikasi itu ekivalennya sama siapa sih? Sama converse, inverse, atau kontraposisi? Sama kontraposisi. Iya, tepat sekali. Bagus Kak Solihah. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang pelajaran yang kemarin, kita bisa masuk ke pembelajaran selanjutnya. Karena pembelajaran kali ini kita akan berhubungan dengan pembelajaran yang udah kita pelajari kemarin ya. Baik. Dalam penarikan kesimpulan ini, teman-teman akan dikenalkan dengan istilah-istilah baru. Yang pertama yaitu tentang premis. Premis itu ternyata merupakan pernyataan-pernyataan yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Sedangkan konklusi itu adalah kesimpulan itu sendiri. Jadi pernyataan baru yang kita tarik dari premis-premis yang tadi kita ketahui. Sedangkan argumen di sini itu premis dan konklusi itu disebut dengan argumen ya. Nah, sampai ke sini kita baru masuk ke
penarikan kesimpulan. Coba perhatikan kedua argumen ini. Dari argumen yang pertama dan argumen yang kedua, ini kita harus mengecek apakah argumen ini sah atau tidak, ya. Untuk ngecek argumen ini sah atau tidak, coba kita bacakan ya argumen yang pertama. Coba Kak Eva, coba bacakan argumen yang pertama. P1, premis 1, jika ibu tidak pergi, maka adik senang. Oke, cukup. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Kak Eva. Oke, argumen yang kedua, coba dibacakan oleh Kak Sinta. Jika Santi rajin belajar, maka ia akan menjadi pintar. Oke, sip. Yang keduanya Santi Pintar. Oke, bagus. Nah, nanti teman-teman akan cek nih, argumen mana nih? Argumen yang terdiri dari premis dan kesimpulan yang ke satu atau argumen yang kedua yang merupakan penarikan kesimpulan yang sah atau tidak. Nah, untuk ngeceknya, kemarin Ibu udah mengirimkan modul pembelajaran ya ke WA grup ya di kelas. Nah, kalau yang buka insya Allah bisa nih ngerjain LKPD-nya mudah sekali. Tapi kalau misalkan belum, nggak apa-apa, kita bisa buka lagi di sini. Nanti ada video pembelajaran, juga ada buku paket yang bisa teman-teman buka untuk membantu mengisi pengisian LKPD ya, yang disediakan di kelas sudah ada. Nanti perwakilan kelompok mengambil buku paketnya ya di depan ya. Nah, nanti kita kerjakan LKPD. Sebelum kita masuk ke LKPD, teman-teman coba duduknya berkelompok dulu ya. Kelompoknya dengan kelompok yang kemarin, yang pertemuan kemarin. Silahkan. Oh, masih sama ya Bu ya? Masih sama, kita Oke. Sudah berkelompok? Sudah Bu. Silahkan pakainya satu laptop aja ya, nanti biar bisa berdiskusi. Teman-teman pakai satu laptop dan satu LKPD yang sudah dibagikan. Silahkan buka alamat LKPD-nya. Ada di ini URL/LKPD logika 3. Perhatikan besar kecilnya, besar kecil hurufnya. Nah, sudah semua terbuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Saya coba akan berkeliling ya ke kelompok masing-masing. Saya akan cek. Kalau yang mau bertanya jangan sungkan, silahkan langsung tanyakan. Saya beri waktu 30 menit untuk pembahasan LKPD. Iya, 30 menit beres. Terima kasih teman-teman. Aplaus buat kita semua. Iya. Alhamdulillah sudah semua ya mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang waktunya kita untuk presentasi apa yang sudah didiskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok 1, ada yang mau maju dari semua kelompok? Saya Bu. Ajukan diri. Oke, kelompok Bu Eva, silahkan untuk presentasi mengenai permasalahan yang pertama. Oke, baik. Iya, bagus. Terima kasih Bu Eva. Tepuk tangan untuk kelompok Bu Eva. Ya, terima kasih atas presentasinya. Bagus sekali ya teman-teman. Nih, patut dicontoh. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh kelompoknya Kak Eva, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, ada yang mau nanya? Ibu, maaf mau nanya. Ya, silakan Kak Nani. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Belum ngomong. Memori. Iya. Bagus pertanyaannya ya Bu Nani. Kak Nani, ya silakan coba Kak Eva dijawab. Iya. Itu menurut saya, Mas. Betul sekali. Bagaimana Bu Nani, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, jawaban dari Kak Eva luar biasa. Iya, alhamdulillah, bagus. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan, maka pembelajaran ini akan kita akhiri ya. Oke, sekarang silakan teman-teman kumpulkan hasil LKPD-nya dan semuanya duduk kembali di kelompoknya masing-masing dan kita coba ambil kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan ya. Ternyata pola penarikan kesimpulan itu ada 3. Yang pertama modus ponen, modus tolen, dan silogisme.
Dan untuk mengecek suatu kesimpulan itu sah atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran yang sudah teman-teman buat di Microsoft Excel tadi ya. Dan nanti insya Allah untuk ke pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke bab yang baru. Dan sebelum masuk ke bab yang baru, Ibu akan memberikan dulu post-test mengenai pembelajaran yang sekarang. Silahkan untuk mengerjakan post-test, nanti langsung dikumpulkan per kelompok melalui Google Form yang Ibu berikan. 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya sudah belajar di kelas kita dengan sangat menyenangkannya insya Allah hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan tertib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang Bapak Ibu udah hasilkan, menurut saya udah cukup baik ya. Jadi secara umum ada pembukaan ya, ada mengajak berdoa, kemudian ngecek kehadiran siswa. Ya, tapi ada beberapa yang menggunakan kata masih ya kita absen dulu. Nah, absen itu kan kata yang bermakna tidak hadir ya. Ayo kita absen dulu. Yang tidak hadir tunjuk tangan kan gitu ya. Jadi baiknya kata absen tadi kita ganti ya, kita cek dulu presensi atau ya kita cek dulu kehadiran ya, untuk membiasakan yang benar ya, bukan membenarkan yang biasa. Ya saya maklum ya bahwa dengan waktu yang sangat singkat tidak akan secara optimal atau bahkan sempurna untuk mengajar. Tapi paling tidak saya bisa lihat ya intonasi Bapak Ibu sekalian udah cukup baik ya. Oke, itu saja dulu sementara untuk dari saya, nanti saya bisa tambahkan di ujung. Saya minta tolong pada para observer tadi memberikan kritikan, masukan, serta saran kepada yang diobservasi atau guru yang diamati. Dipersilakan. Dari yang kalau Bu Hilma itu ada pembukaan, ada mengapresiasi siswa, ada memotivasi siswa, kemudian ada mengecek kehadiran, kemudian ada memaparkan materi, nggak langsung memberikan sedikit materi terus kasih tugas, enggak. Saya lihat Ibu Solihat tadi bagus beliau. Kemudian setelah ada materi sedikit, memastikan siswa paham dulu, terus beliau memberi LKPD tadi. Kemudian mengikuti alur PBL ya, Problem Based Learning sudah, sampai presentasi juga, penutup juga ada, terus post test ada, cuman pretest ya nggak ada. Benar nggak sih? Iya betul Bu, saya hanya menampilkan post test. Post test. Oh ya, berarti post test. Kemudian terakhir penutupannya juga baik Pak. Kalau menurut saya udah bagus Bu Hilma, begitu Pak. Oke, katanya post test dengan pretest ya. Pretest itu tidak wajib. Kalau post test dalam tanda kutip wajib lah bisa dikatakan. Tes ya. formatif gitu ya Pak. Ya, kalau pretest kan tapi untuk meningkatkan ada peningkatan ya. Baik, kalau post test kan hanya pencapaian. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau Ibu Hilma mau mencari pretest, bahwa nanti bagus juga caranya. Jadi pretest dikasih soal yang itu mereka nggak bisa jawab ya nggak apa-apa, tapi pas di ujung bisa, nah ini ada peningkatan. Kalau Ibu Hilma mau mencari data tentang peningkatan, tapi kalau tidak ada tentang peningkatan, tentang pencapaian juga nggak apa-apa. Jadi untuk yang lain juga seperti itu ya.
Tapi bagus idenya Ibu Vina menanyakan tentang pretest. Selanjutnya Ibu Vina ada? Kalau untuk pengajaran sudah bagus Pak menurut saya. Kemudian PPT-nya juga mudah dipahami, terus jelas juga langkahnya di sana. Kalau menurut pandangan saya Pak, bagus Ibu Solihah Pak. Oke, itu saja untuk Bu Hilma. Iya Pak. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, udah dapat giliran semua ya? Halo? Sudah Pak. Suara saya sudah semua ya? Sudah Pak. Nah, sebelum yang lain berkomentar, saya ngasih komentar sebentar dulu. Apa yang Bapak Ibu udah hampirkan, menurut saya udah cukup baik ya. Jadi secara umum ada pembukaan ya, ada mengajak berdoa, kemudian ngecek kehadiran siswa ya, tapi ada beberapa yang menggunakan kata masih ya kita absen dulu. Nah, absen itu kan kata yang bermakna tidak hadir ya. Ayo kita absen dulu, yang tidak hadir tunjuk tangan, kan lucu ya. Jadi baiknya kata absen tadi kita ganti ya, kita cek dulu presensi atau ya kita cek dulu kehadiran ya, untuk membiasakan yang benar ya, bukan membenarkan yang biasa. Ya saya maklum ya bahwa dengan waktu yang sangat singkat tidak akan secara optimal atau bahkan sempurna untuk mengajar, tapi paling tidak saya bisa lihat ya intonasi Bapak Ibu sekalian udah cukup baik ya. Oke, itu saja dulu sementara untuk dari saya, nanti saya bisa tambahkan di ujung. Saya minta tolong pada para observer tadi memberikan kritikan, masukan, serta saran kepada yang diobservasi atau guru yang diamati. Dipersilakan dari yang pertama dulu. Poin-poin penting saja ya. Silakan, siapa yang dari pertama tadi? Saya Pak Ibu Solihah ya. Ya, Maksudnya Ibu yang Vina pertama untuk dulu ya. Ibu Solihah saya Pak. Ya. Saya tapi nggak tahu siapa observernya. Oh ya, pokoknya yang ini sekarang si observer amatin siapa, ngasih komentar kepada yang diobservasi siapa. Ibu Vina mengobservasi nggak? Iya, observasi Ibu Hilma. Cuman karena saya nggak lengkap perangkatnya, jadi saya nggak bisa lihat apa aja yang harus dilakukan Oh ya, Bu enggak. Hilma Ya, ketika yang jelas. pembelajaran. Tapi secara umum aja ya Pak. Secara umum aja yang kau lihat. Pembelajaran ya. Kalau Bu Hilma itu ada pembukaan, ada mengapresiasi siswa, ada memotivasi siswa, kemudian ada mengecek kehadiran, kemudian ada memaparkan materi, nggak langsung memberikan sedikit materi terus kasih tugas, enggak. Saya lihat Ibu Solihah tadi bagus beliau. Kemudian setelah ada materi sedikit, memastikan siswa paham dulu, terus beliau memberi LKPD tadi. Kemudian mengikuti alur PBL ya, Problem Based Learning sudah, sampai presentasi juga, penutup juga ada, terus post test ada, cuman pretest ya nggak ada. Benar nggak sih? Iya betul Bu, saya hanya menampilkan post test. Post test. Oh ya, berarti post test. Kemudian terakhir penutupannya juga baik Pak. Kalau menurut saya udah bagus Bu Hilma. Begitu Pak. Oke. Katanya post test dengan pretest ya. Pretest itu tidak wajib. Kalau post test dalam tanda kutip wajib lah bisa dikatakan. Tes perlu ya. formatif gitu ya Pak. Ya, kalau pretest kan Tapi untuk ada peningkatan ya. Kalau baik. post test kan hanya pencapaian. Apa kalau
Tapi nggak apa-apa kalau Ibu Hilma mau mencari pretest bahwa nanti bagus juga caranya jadi pretest dikasih soal yang itu mereka nggak bisa jawab ya nggak apa-apa, tapi di ujung bisa nggak artinya ada peningkatan. Kalau Ibu Hilma mau mencari data tentang peningkatan, tapi kalau tidak ada tentang peningkatan, tentang pencapaian juga nggak apa-apa. Jadi untuk yang lain juga seperti itu ya. Tapi bagus idenya Ibu Vina menanyakan tentang pretest. Selanjutnya Ibu Vina ada? Kalau untuk pengajaran sudah bagus Pak menurut saya. Kemudian PPT-nya juga mudah dipahami, terus jelas juga langkahnya di sana. Kalau menurut pandangan saya Pak, bagus itu Solihah Pak. Oke, itu saja untuk Bu Hilma. Iya Pak. Oke, ya dilanjutkan ke observer berikutnya siapa? Kepada siapa? Saya Pak. Saja langsung. Saya kebetulan observe dua ya Pak. Pak David sama Bu Tessa. Yang pertama Pak David secara umum dari pendahuluan, inti sama penutup sudah lengkap semua. Kemudian informasinya juga sudah lengkap di dalam media pembelajarannya seperti itu. Namun untuk pendahuluan dan atau secara umum itu belum ada konfirmasi untuk pemahaman siswa. Jadi tidak ada pertanyaan paham apa enggak, ngerti apa enggak, tidak seperti itu. Jadi cuma itu aja yang belum saya lihat tadi. Kemudian satu lagi tentang tidak diingatkan waktu juga, sampaikan waktunya karena diskusi berapa lama, presentasi berapa lama, mengerjakan soal berapa lama, tidak disampaikan waktu. Jadi itu Bapak untuk Pak David. Kemudian kalau saya bisa lanjut Pak untuk yang kedua Bu. Kita kepada David dulu ya. Terima kasih Pak Rois atas poin-poin pentingnya tadi ya. Jadi manajemen waktu itu perlu ditegaskan kepada siswa, apalagi untuk hal yang dikerjakan mereka misalnya. Tapi di anak-anak ini waktunya sekian menit ya, tesnya sekian menit. Jadi membuat mereka itu terlatih juga untuk memperkirakan waktu kerjanya gitu ya. Gitu. Tapi secara umum sudah bagus ya Pak Rois ya. Ya, lanjutkan yang kedua Pak Rois. Yang kedua saya mengobservasi Bu Tessa secara keseluruhan sudah bagus dari opening, core sama closingnya sudah komplit, sudah ada semua. Mungkin hanya satu yang tadi belum saya lihat, memberikan motivasi di awal siswa, memberikan motivasi dan mengecek kesiapan anak-anak belajar belum terlihat. Kemudian selebihnya ada cukup lengkap, sampaikan juga poin-poin penilaiannya juga kita akan membacakan KPD atau soalnya anak mendapatkan poin seperti. Oke, terima kasih Pak Rois. Oh ya Bu Solihah, boleh foto-foto dulu ini, karena mungkin Pak Rois mau ke masjid ya. Betul. Ya, kalau di Palembang jam 12 masih ada setengah jam lagi gitu. Dan masjidnya dekat dengan kampus jadi kita foto dulu, nanti kalau Pak Rois udah selesai, silakan Pak ya disesuaikan waktunya ya. Foto dulu Bu. Ya baik semuanya kita lihat kamera. Kita foto dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sudah Pak. Sudah, oke ya. Nah, terima kasih Pak Rois. Sekarang observer selanjutnya silakan. Saya apa boleh? Pak Wira duluan. Enggak. Saya izin duluan ya. Oh ya, Pak Wira dulu. Apa? Oh ya tadi. Silakan. Terima kasih ya untuk penilaian dari saya untuk Punaning. Rangkaian kegiatan dari pembelajaran